dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, jazakillah khair sayang. Surat apa tadi nak? Surat Az-Zariyat ayat 58. Alhamdulillah. Abi, kakak izin bunda sapa pemirsa dulu ya. Harus dong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah ya Rabb. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Senang sekali, bahagia sekali kita masih dipertemukan dengan bulan yang luar biasa, yang penuh barokah, penuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di bulan suci Ramadan. Dan masih bersama kita keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metro TV ya. Berjumpa kembali alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan iman Islam yang selalu kokoh ya Bi, dan menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, bahagia luar biasa. Amin. Nah, seperti tadi yang kakak bacakan surat Az-Zariyat ayat 58 ya. Betul, Allah itu Maha Pemberi, Masya Allah, tidak pandang bulu ya. Seluruhnya makhluk hidup di dunia ini Allah berikan rezeki. Yang beriman Allah kasih rezeki, yang tidak beriman pun Allah kasih rezeki. Baik banget Allah, Masya Allah ya. Iya. Dan kita akan bahas tema kita hari ini di dalam nama Allah yang sangat mulia, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi Rizki, dengan tema menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh rizki. Masya Allah. Masya Allah. Kita udah sahur ya? Udah. Enak kan tadi masakan bunda? Enak Alhamdulillah. dong. Kesentul naik mobil bis. Cakep. Mantul habis. Iya, yuk sambil nonton kita yang belum sahur, ayo sahur. Yuk kita bahas dulu Bi. Apa sih Iya. makna Ar-Razzaq itu Bi? Siap. Ku cucur, ku cincin. Meluncur. Cincin. Ya. Ya, sahabat Asmaul Husna di Metro TV yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah. Maqam Ibrahim terasa nyaman. Cakep. Ngajak Mini sambil memurojaah ayat. Cakep. Salam silaturahim dari keluarga Taufikur Rahman. Semoga semuanya pemirsa di Ramadan ini pada sehat walafiat. Amin, Allahumma Amin ya amin. Allah ya mujibas sa'ilin. Jadi bunda, kakak, pemirsa yang saya sayangi rahimakumullah, Ar-Razzaq itu di Quran yang tadi kakak bacakan di surat ke-51 ya, surat Az-Zariyat, tepatnya di juz ke-26 ayat ke-58. Nah, bunda, kalau kita melihat secara makna etimologi berasal dari akar kata ar-rizku. Jadi susunan dari 3 huruf, ro, zai, dan qaf, yang artinya secara pengertian luas memberikan pemberian tanpa mengenal waktu dan tempat. Tuh maknanya. Nah, oleh karenanya dengan tadi yang bunda telah singgung di Ramadan ini relevan sekali bunda dengan satu hadis yang memang Nabi kita Muhammad SAW langsung mencontohkan. Nah, pemirsa, ini hadis khusus tentang bagaimana mengambil dari nama Ar-Razzaq, dan kita mencontoh dari akhlak baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, khususnya di bulan suci Ramadan yang sangat amat spesial sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hadisnya begini kakak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Pemirsa bisa diperhatikan. Jadi kalau kita baca hadis diawali dengan lafaz kana, secara ilmu mustalahul hadis menunjukkan pekerjaan Nabi yang istimror, yang kontinu. Jadi nggak hanya pelimpan adanya, karena sesuatu, nggak, memang begitu, berarti adanya Nabi begitu adanya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya baginda Rasul ajwadun nas. Ini di luar Ramadan udah menggunakan kata bentuknya isim tafdil.
Isim tafdil tuh kakak kalau kita belajar bahasa Inggris sama dengan superlatif. Oke. Jadi yang apa namanya, contoh apa bahasa Inggrisnya cantik? Beautiful. Nah, jadi lebih cantik. More beautiful. Tambahannya. Oh, so beautiful. Nah, kalau bahasa Arab namanya tafdil. Ini ajwadun nas. Adanya Nabi pemirsa di luar Ramadan udah manusia yang paling dermawan. Nah, disebutkan lagi sampai disebutin apa? Wa ajwadu, dan lebih sempurna lagi, lebih betul-betul dermawan, di mana sampai karena Jibril alaihissalatu wassalam, adanya malaikat Jibril menyaksikan di saat di Ramadan lebih lagi. Bahkan Bunda di ujung hadisnya sampai disebutkan apa tuh? Wa ajwadu minal khair minarihil mursalah. Jadi kedermawanan Nabi dalam memberi kepada sesama, apalagi di Ramadan, itu keberaniannya, kedasatannya lebih cepat, lebih dahsyat kedermawanan Nabi jika dibandingkan angin yang berhembus. Masya Allah ya. Jadi angin berhembus itu durasinya sangat cepat, tapi lebih dahsyat keberanian Nabi dalam mendermakan atau berbagi, mengambil dari nama Allah Ar-Razzaq. Jadi itu juga sebagai contoh ya, karena panutan kita itu bagian dari Rasulullah Ya. SAW. Di dalam nama Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi. Nah dalam kehidupan kita sehari-hari, pastinya panutan kita, baginda Rasulullah SAW sudah mengajarkan. Beliau itu begitu dermawan sekali. Beliau bukan orang miskin loh Kak. Beliau itu kaya raya. Tetapi beliau tidak akan pernah bisa tidur kalau hartanya masih ada. Dermawan. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini ternyata makin tambah lagi. Nah, ini akan menjadi contoh buat kita ya. Betul dan sekali. kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menteladani nama Allah itu Ar-Razzaq. Jadi kita memberi kepada siapapun, berkasih sayang kepada siapapun Kak. Jadi memberinya itu bukan hanya sekedar memberi ketika kita punya rezeki aja. Memberi itu bukan hanya sekedar rezeki ya Bi ya. Betul. Apa saja, baik itu tenaga, pemikiran, atau mungkin sekedar senyuman. Nah itu luar Bahkan biasa. Bunda kalau kita lihat kemarin kita diuji oleh Allah dengan pandemi. Nah ini untuk membuktikan nilai ketakwaan kita, merealisasikan makna Ar-Razzaq dari nama Allah ini, bisa nggak kita memberi, tetap memberi, kalau bahasa Quran fisarra'i wadh-dharra'i, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Masya Allah. Nah Bi, kalau kita dengar kata-kata rizki, itu biasanya orang tuh langsung konotasinya kepada harta ya. Ya. Uang, rezeki, pokoknya segala sesuatu yang tentang inilah harta benda, kehidupan duniawi gitu. Apakah memang hanya itu Bi rezeki itu? Konotasinya tuh rezeki itu harus kaya raya dan sebagainya. Di dalam tafsir yang ditulis oleh tokoh ulama Indonesia kenamaan Buya Hamka, dalam tafsirnya bernama Al-Azhar, itu dijelaskan rezeki itu terbagi menjadi dua, Bunda Kakak ya. Ada yang disebutnya dengan bahasa material, ada yang non material. Nah ini kedua-duanya adalah rezeki yang harus kita sebagai hambanya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Nah, apa itu? Ya, yang sifatnya berupa material, ya kita bisa alhamdulillah dapatkan. Tadi Abi sebelum ngisi di sini ada kajian dari awal, maksudnya tarawih perdana. Nah, itu pindah, berangkat kita shooting hari ini di Asmaul Husna pakai kendaraan. Nah, itu rezeki. Ya. Nah, alhamdulillah Bunda bukan hanya demikian selesai kita kajian, kita beres-beres rumah. Ini rumah yang kita tempati, ini rezeki. Gitu kan? Nah, berupa yang sifatnya betul-betul manfaat buat kita. Itu yang sifatnya material. Nah, kadang-kadang memang manusia hanya tertuju sama yang material. Padahal yang di luar dari material, kalau bahasa Buya Hamka, yang non material itu luar biasa. Satu, kita bisa ketemu Ramadan lagi di tahun ini. Itu rezeki. Masya Allah. Kayaknya nggak kelihatan. Iya. Ya, berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita yang kemarin punten di Turki korban gempa, mungkin nggak bisa ngaji begini. Ya Rob, itu terhitung Bunda sudah hampir 40.000 jiwa yang meninggal tuh dengan seketika. Belum lagi yang hilang, entah kemana rimbanya. Nah, juga kejauhan lah ke Turki. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Cianjur, itu ibarat lukanya belum kering. Nah, kita bisa nyaman gini. Ini rezeki yang walaupun nggak kelihatan adalah rezeki. Alhamdulillah kita ngaji di Asmaul Husna saat ini.
memaknai Ar-Razzaq. Ya, selesai kajian ya Allah. Ternyata kalau kita masih suka pelit sama orang yang benar membutuhkan, apalagi saudara kita, padahal kita punya loh. Nah, lantas hati kita terketuk, habis ngaji Asmaul Husna, saya nggak mau begitu lagi. Rezeki, kenapa ada hidayah yang masuk ke dalam diri kita. Nah, pemirsa, rumah tangga kita, sakinah, mawaddah. Punten, dari rumah tangga kita punya anak, bahkan anak cucu dengar kata, nggak ngerongrong, ya. Punten, nggak narkoba, nggak pergaulan bebas. Ini rezeki Insya Allah. yang mohon maaf tidak bisa diukur oleh materi. Nah, jadi kalau meminjam bahasa Buya Hamka seperti itu, Bunda, pembagian rezeki. Jadi gitu Kak, harta itu bukan hanya tujuannya tuh kita mencari harta yang Materi. banyak, tapi kita diberikan sehat oleh Allah. Ya, kakak Juga nikmat nggak rezeki. Kak? Dari bangun tidur kan? Dari bangun tidur ya Allah alhamdulillah, selalu bersyukur tuh, jangan lupa tuh. Bangun tidur ya Allah alhamdulillah, nyawanya dikembalikan lagi sama Allah, ruhnya dikembalikan lagi sama Allah. Akhirnya kita semua bisa menikmati kembali, bernafas tuh Kak. Coba kalau udah sakit ya. Pahamin aja redaksinya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami Iya. setelah kami mati. Masya Allah. Yang tidur begitu tidur di Indonesia nggak satu. Ya, tapi begitu Allah kembalikan ruhnya, untung modelnya nggak kayak model kita teledor. Bayangkan kalau yang mestinya ruhnya orang Ciawi pindah ke orang Jakarta. Iya, tapi Allah nggak begitu. Allah Maha Pemberi. Iya. Nah.